Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Kita masih mempelajari KD Cahaya, di mana pada video ini saya akan melanjutkan materi kedua. Yang sebelumnya di materi pertama kemarin kita sudah mempelajari interferensi celah ganda. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu difraksi kisi. Difraksi ini adalah salah satu sifat gelombang cahaya selain interferensi yang telah kita bahas di video pertama. Pada video pertama berkaitan dengan interferensi celah ganda, sebenarnya pada percobaan yang itu sudah ada fenomena difraksinya. Tetapi kemarin di video pertama kita lebih menekankan pada sifat interferensinya. Nah, kita akan lebih mengetahui bagaimana perbedaan difraksi dan interferensi saat fenomena cahaya melewati celah. Jadi, difraksi itu adalah definisinya pelenturan gelombang cahaya saat melewati celah. Jadi, ketika kemarin terdapat fenomena cahaya yang melewati celah, ini cahayanya monokromatik, maka pada celah itu terjadi difraksi terlebih dahulu. Ya, jadi pelenturan cahaya dulu ini ya, seperti ini terdifraksi di sini. Lalu setelah itu dua gelombang cahaya ini mengalami interferensi di layar. Ya, jadi kejadian yang urutnya itu adalah difraksi terlebih dahulu, baru terjadi interferensi. Nah, ya walaupun kemarin kita di materi pertama membahas interferensi terlebih dahulu, ya. Tetapi sesungguhnya pada fenomena seperti ini, di mana cahaya yang melewati celah pada praktikum percobaan Young dan nanti akan dibahas di kisi, itu peristiwanya difraksi terlebih dahulu, lalu terjadi interferensi. Oke, paham ya? Nah, ada syarat terjadi difraksi. Jadi tidak semua celah yang dilewati cahaya itu akan terjadi difraksi. Nah, syaratnya adalah ukuran celahnya, itu kita simbolkan D, itu kurang lebih sama dengan panjang gelombang cahayanya. Nah, untuk lebih detailnya, bagaimana bila celahnya itu sangat lebar atau melebihi panjang gelombang cahayanya? Maka yang terjadi adalah cahaya tidak mengalami difraksi ya, atau lewat saja. Nah, ini kita lihat yang warna biru ini panahnya memvisualisasikan gelombang cahayanya. Kita lihat ini gelombang cahayanya tidak mengalami pelenturan ya, yaitu lurus saja ini. Nah, yang kedua, nah ini kita bisa lihat jika lebar celahnya itu hampir sama dengan panjang gelombang cahayanya, maka yang terjadi cahaya akan mengalami difraksi atau melentur seperti ini. Ya. Nah, bila celahnya sangat kecil lagi, cahaya juga akan mengalami difraksi dengan pelenturan yang semakin lebar. Dan nanti ini akan dibahas bagaimana hubungan lebar celah dengan jarak antar pola. Jadi nanti ini akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, ini saya ambil dari sumbernya. Next. Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang interferensi, bahwa terjadinya pola terang dan pola gelap itu berkaitan dengan interferensi konstruktif dan destruktif. Jika di layar terbentuk pola terang, maka pada lokasi itu terdapat dua gelombang yang saling konstruktif. Artinya fase kedua gelombang itu sama. Tetapi bila pada layar terbentuk pola gelap atau tidak adanya pola cahaya atau pola terang, maka pada lokasi itu terbentuk interferensi destruktif, yaitu kedua gelombang yang berpadu atau bergabung, dan kedua gelombang itu fasenya berlawanan. Oke, ini materi sebelumnya, kita mengingat lagi. Dan jika kita menggunakan analisanya, maka perbedaan panjang lintasan kedua gelombang cahaya itu sama dengan D sin theta. Kemarin sudah kita bahas. Lalu pola terang terjadi apabila selisih lintasan itu adalah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Untuk pola gelap, perbedaan lintasannya adalah setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Oke, ini sudah kemarin.
Next. Nah, sekarang kita akan masuk materinya, itu adalah difraksi kisi. Apa itu kisi? Kisi itu adalah celah yang banyak. Ya, jadi kalau kemarin percobaan yang itu celahnya 2. Nah, bila mana celahnya lebih dari 2, itu kita sebut dengan kisi. Oke. Nah, kisi difraksi ini bisa kita lihat di laboratorium fisika. Jika kalian di sekolah terdapat laboratorium fisika, saya yakin ada alat peraga kisi difraksi. Nah, bentuknya seperti ini, di mana ada celah yang setiap celahnya itu terdiri dari beberapa garis persatuan panjang. Misalkan ini ada 100 garis per milimeter, artinya dalam 1 mili itu ada 100 celah. Nah, ya. Jadi ini merupakan kisi, yaitu celah yang banyak yang terdapat pada satu celah ini. Jadi ini ada variasinya. Ada yang 300 celah, ada yang 600 celah, seperti itu. Nah, jika kalian praktikum, fenomena difraksi kisi ini akan menghasilkan seperti gambar berikut. Nah, ini kita bisa lihat di mana cahaya monokromatik diarahkan kepada kisi dengan konstantanya 100. Ini bisa kita sebut konstanta kisi, seperti itu. Menghasilkan pola terang gelap seperti ini di layar. Nah, kita bisa lihat ini yang di bintik-bintik merah ini kita sebut dengan pola terang. Artinya, di lokasi ini itu terjadi interferensi konstruktif. Nah, ini jarak celah ke layar ya, L. Dan gelapnya itu bisa kita lihat ini adalah pola gelap ya. Pola gelap itu artinya lokasi yang tidak terdapat pola terang. Nah, jadi itu kita sebut pola gelap. Nah, ini pola gelap, pola gelap. Ini mungkin terang pusatnya ya, begitu. Oke, next. Nah, sekarang kita akan menurunkan bagaimana persamaan difraksi kisi. Kita tadi sudah mengetahui bahwa kisi itu adalah celah banyak. Lalu ini ada visualisasi, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 celah seperti itu yang berjarak L dari layar, dan ini misalkan adalah pola terangnya. Misalkan pola terang kedua atau pola terang ke-1. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat jika misalkan saya hilangkan ini ya, bagian 3 celah ini, maka akan menjadi 1 celah. Nah, misalkan 1 celah ini dari sini sampai sini adalah 1 meter, maka jika diberikan 3 celah selanjutnya dan akan terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, maka jarak antar celahnya menjadi 25 cm. Ya, karena 1 meter dibagi 4. Begitu, 1, 2, 3, 4. Nah, artinya apa? Semakin banyak celah, ya, misalkan tadi 1 meter dibagi 4, berarti lebar antar celahnya D-nya 25 cm. Bagaimana bila saya membagi menjadi 10 atau menjadi 10 celah? Maka celahnya akan semakin sempit ya, menjadi masing-masing celah adalah 10 cm. Paham ya? Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak celah N, itu berarti semakin sempit jarak antar celahnya. Oke. Nah, dari hubungan ini artinya apa? N dengan D itu berbanding terbalik. Oke. Jika N-nya besar, maka D-nya kecil. Atau N-nya kecil, D-nya besar. Ya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan D sama dengan 1/M. Di mana untuk keterangannya yaitu seperti ini ya. Bisa disimak. D jarak antar celah dan N jumlah kisi atau konstanta kisi. Lah, N ini satuannya persatuan panjang, biasanya per meter, per senti, per milimeter. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya pola terang terbentuk jika selisih lintasan adalah kelipatan M lambda, di mana D itu kita sudah dapatkan tadi, yaitu adalah 1 dibagi M. Sehingga untuk pola gelap pun kita bisa dapatkan persamaan seperti ini. Ya, jadi persamaannya ini sama mirip dengan persamaan percobaan pada celah ganda Young, hanya saja untuk D-nya diganti menjadi 1/M. Karena di sini ada konstanta celahnya. Untuk sudut yang nilainya sangat kecil, kita bisa melakukan pendekatan seperti materi sebelumnya. Untuk sin theta, maka mendekati nilai tangen tetanya. Karena tangen theta itu adalah perbandingan depan per samping, maka depan kita sebut sebagai P dan sampingnya L.
di mana P itu adalah jarak pola ke terang pusat dan L adalah jarak celah ke layar. Oke, next. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa semakin banyak celah, semakin banyak celah ya, maka jarak antar celahnya itu akan semakin sempit. Oleh karena itu, tadi saya sudah menekankan di awal bahwa jika semakin sempit jarak antar celah, maka akan semakin lebar difraksinya ya. Maka jika lebar difraksinya, maka jarak antar polanya akan semakin jauh. Nah, tadi kita sempat singgung di syarat-syarat difraksi, ya ini. Jika gelombang cahaya melewati celah yang sangat sempit, maka difraksinya akan lebar. Ya, ini. Maka delta P ini ya, jarak antar pola yang berurutan di layar, entah itu terang dengan terang atau gelap dengan gelap, itu akan semakin lebar ya, atau semakin jauh. Nah, visualisasi delta P ini bisa saya tunjukkan seperti ini ya. Jadi delta P itu, nah ini ya, jadi ini delta P, jarak antar pola. Sehingga kalau nanti semakin besar N-nya ini ya, kalau ini cahayanya diarahkan kepada N yang semakin besar, maka jarak antar pola ini akan melebar ya, semakin jauh ya. Nah, jadi misalkan ini tadi N-nya 100, nah lebarnya begini delta P-nya. Nah, nanti kalau diarahkan ke yang konstanta 300 atau 600, kita akan menemukan jarak antar pola terang ini ya, delta P ini akan semakin lebar. Nah, secara matematis jarak antar pola yang berurutan itu kita bisa dapatkan dari persamaan seperti sebelumnya, yaitu lambda L per D. Karena D-nya 1 per N, maka kita dapatkan lambda gelombang kali L, jarak celah ke layar, dan dikali konstanta gisinya. Oke, saya rasa itu untuk materi difraksi gisi. Setelah itu kalian bisa melakukan latihan soal seperti biasa, dikerjakan dan diupload di daring kita. Nomor 1. Dan ini soal nomor 2. Oke, saya rasa itu untuk materi kedua tentang difraksi kisi. Silakan dipelajari dengan baik dan saya sarankan kembali kuasai materi tentang interferensi yang telah diajarkan di materi sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.